Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Selasa 21 April 2020. Kalau kemarin kita merenungkan tentang percakapan awal antara Nikodemus dan Yesus, sekarang lanjutannya Yohanes 3 ayat 7 sampai 15. Kita ingin maju melangkah lebih dalam lagi. Tema dari permenungan kita hari ini ialah bahwa Roh Tuhan menuntun kita kemana Ia mau, bukan kemana kita mau. Sekali lagi, Roh itu menuntun kita kemana Ia mau. Nah, Tuhan lalu menerangkan pada Injil hari ini tentang apa artinya lahir dari dalam Roh. Nah, dikatakan bahwa Roh itu seperti angin yang bertiup kemana Ia pergi, dan kita hanya mendengarnya saja. Dari mana Ia datang atau kemana Ia pergi, kita tidak tahu. Demikianlah tiap-tiap orang yang lahir dari dalam Roh. Lahir dari Roh artinya Roh yang berasal dari Bapa dan Putra. Roh itulah yang menjadikan kita menjadi manusia baru. Roh itu seperti menjadi rahim, ya, rahim yang melahirkan kita menjadi manusia baru, menjadi manusia roh. Nah, Roh itu yang menghidupkan kita. Menghidupkan kita untuk menghidupi hidup yang dinyatakan oleh Tuhan yang sudah bangkit. Nah, Roh Kudus itu para saudara, analoginya seperti arus listrik. Dan kita ini seperti bola lampu. Nah, bolam ini tidak akan mampu, takut tidak akan bisa bersinar kalau tidak ada arus listrik. Nah, justru lampu ini membutuhkan arus. Apakah arus itu kelihatan? Nyaris tidak kelihatan. Nah, Roh Kudus itu pun seperti itu. Seperti arus listrik tadi yang menggerakkan bola lampu tadi sehingga memancarkan cahaya. Demikian halnya juga Roh Kudus itu melahirkan kepada kita kehidupan yang baru. Sehingga kita hidup oleh Roh. Nah, Roh Kudus inilah yang nanti akan memampukan manusia untuk memahami dan untuk mengimani karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita. Nah, para saudara, hendaklah kita juga mau dituntun oleh Roh. Biarkan Roh menuntun kemana Ia mau, bukan kemana kita mau. Nah, oleh karena itu, untuk supaya kita sungguh-sungguh dituntun oleh Roh, maka orang perlu dilahirkan melalui pembaptisan. Pembaptisan itu sederhananya ialah kematian dan kelahiran baru. Dan itulah yang mana hari ini Yesus harus ditinggikan di salib. Di mana kematiannya menebus dosa manusia dan kebangkitannya menyelamatkan kita dari kematian dosa itu. Nah, oleh karena itu, para saudara, kita akhirnya mati. Seperti Kristus yang mati, kita mati terhadap manusia lama kita, keduniawian kita. Lalu kemudian kita hidup, bangkit, dilahirkan kembali di dalam Roh, di dalam Anak Allah itu sendiri. Oleh karena itu, hidup kekal rumusnya ialah mati terhadap manusia lama, lalu kemudian kita dilahirkan kembali oleh Roh. Tuhan memberkati.